Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu ketiga, pada hari ini kita akan membahas metode harga pokok proses bersama saya, Riko Nurul Fathah, SEMAK AKTCI. Kita jelaskan dulu mengenai pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Karakteristik usaha untuk metode harga pokok proses itu produk yang dihasilkan adalah produk yang standar atau homogen, produknya sama. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kemudian kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Kemudian karakteristik metode harga pokok proses yang pertama yaitu pengumpulan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Jadi misalkan 1 bulan atau 1 tahun. Kemudian perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Kemudian, penggolongan biaya produksi langsung dan tak langsung seringkali tidak diperlukan. Kemudian, elemen yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik nanti terdiri dari biaya produksi, selain biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, serta biaya tenaga kerja baik yang langsung maupun tidak langsung. BOP dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, kemudian perbedaan dengan harga pokok pesanan. Jadi, metode harga pokok proses ini berbeda dengan metode harga pokok pesanan. Di mana perbedaannya? Yang pertama yaitu pengumpulan biaya produksinya. Kalau metode harga pokok pesanan, ini pengumpulan biaya produksinya itu menurut pesanan. Sedangkan harga pokok proses ini per departemen produksi per periode akuntansinya. Kemudian perhitungan harga pokok produksi persatuan. Di mana metode harga pokok pesanan ini dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan tersebut. Perhitungan dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi. Sedangkan metode harga pokok proses ini dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Perhitungan dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Untuk penggolongan biaya produksi, ini harga pokok pesanan, ini biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kemudian harga pokok proses ini pembedaan seringkali tidak diperlukan. Unsur biaya yang dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik, ini yang metode harga pokok pesanan terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya lainnya selain bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. BOP ini dibebankan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan harga pokok proses ini terdiri dari biaya produksi selain bahan baku, bahan penolong, dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, di sini BOP, biaya overhead pabrik dibebankan sebesar biaya yang sesungguhnya. Kemudian manfaat metode harga pokok proses yaitu yang pertama menentukan harga jual produk, kemudian memantau realisasi biaya produksi, kemudian yang ketiga menghitung laba atau rugi periodik, kemudian menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, kemudian kita akan membahas harga pokok proses tanpa produk dalam proses awal, di mana satu atau lebih dari satu departemen produksi. Nah, di sini ada semacam kasus, jadi metode harga pokok proses satu departemen. Ya, untuk yang 2 departemen kita bahas di video selanjutnya. Oke, PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2011 adalah sebagai berikut.
Mana biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000. Sehingga totalnya yaitu 39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan adalah barang jadi 2.000 kg. Jadi dari biaya-biaya tersebut ini menghasilkan barang jadi 2.000 kg dan juga barang dalam proses. Di mana barang dalam proses itu identik dengan barang yang belum jadi. Di barang dalam proses adalah barang yang belum jadi, tetapi sudah mendekati barang jadi. Jadi masih perlu proses terlebih lanjut. Nah, barang dalam proses sebesar 500 kg, di mana 500 kg ini dihasilkan dari persentase 100% biaya bahan baku, 100% biaya bahan penolong, 50% biaya tenaga kerja, dan 30% biaya overhead pabrik. Nah, kemudian kita akan membuat laporan biaya produksinya. Nah, untuk laporan biaya produksi, ini harus ada penjelasan PT-nya. Penjelasan PT apa, kemudian per bulan apa. Nah, di sini kita terlebih dahulu membuat data produksinya. Yang pertama dimasukkan dalam proses 2.500 kg. Dari mana? Dari produk jadi ditransfer ke gudang 2.000 kg dan produk dalam proses akhir sebesar 500 kg. Nah, jumlah produk yang dihasilkan sama 2.500 kg. Jadi atas dan bawah ini harus sama. Kemudian biaya yang dibebankan di bulan Januari. Nah, untuk menghitung biaya yang dibebankan dalam bulan Januari, kita harus menghitung unit ekuivalennya terlebih dahulu. Ya. Di mana perhitungan unit ekuivalen ini adalah dengan rumus unit produk selesai plus unit dalam proses dikalikan persentase penyelesaian. Ya. Di mana biaya bahan baku tadi unit produk selesai ini 2.000 kg ya, plus 500 ini barang dalam proses dikalikan 100% persentasenya. Sehingga didapatkan 2.500 kg. Untuk biaya bahan pembantu penolong ya 2.000 ditambah 500 dikalikan 100%, ketemu 2.500. Biaya tenaga kerja 2.000 ditambah 500 dikalikan persentasenya 50% ya. Biaya overhead 2.000 ditambah 500 dikalikan 30%, sehingga ketemu 2.150. Nah, setelah kita menghitung perhitungan unit ekuivalennya, kita menghitung biaya dibebankan di bulan Januari 2011. Di mana biaya produksinya, biaya bahan baku total biayanya 5 juta. 5 juta ini didapatkan dari sini ya. Kemudian biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250, BOP 16.125.000. Ya, didapatkan dari informasi sebelumnya. Nah, unit ekuivalen ini tadi kita masukkan perhitungan ini ya, perhitungan unit ekuivalennya di sini di tabel biaya dibebankan. Kemudian kita menghitung harga pokok per unitnya. Jadi total biaya bahan baku 5 juta dibagikan unit ekuivalennya ketemu sebesar ini ya. Di per biaya produksi ini dibagikan dengan unit ekuivalennya ya, sehingga jumlahnya bisa diketahui di sini 39.875.000 dan harga pokok per unit untuk totalnya semuanya adalah 17.500 ya, rupiah. Oke. Setelah itu kita menghitung perhitungan biayanya. Jadi harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang ini sebesar 2.000 kg ya, 2.000 kg produk jadinya. Produk jadi ditransfer ke gudang dikalikan dengan total harga pokok per unit. Ya, harga pokok per unit tadi sudah kita hitung ketemu 17.500, sehingga 2.000 kg dikali 17.500 diketemukan sebesar 35 juta. Kemudian harga pokok produk proses dalam proses akhir ini biaya bahan baku sebesar 100% persentasenya dikalikan produk dalam proses akhirnya 500 dikalikan 2.000 rupiah ya. Dari sini ya harga pokok produk per unit dari perhitungan biaya yang dibebankan. Oke, ketemu 1 juta. Kemudian BBP kita hitung ya, persentase dikalikan produk dalam proses akhir dikalikan dengan harga pokok produk
yang sudah kita hitung sebelumnya di tabel sebelumnya. Oke. Ini satu-satu dihitung ya. Jadi ditemukan totalnya sebesar 4.875.000. Jadi harga pokok jadi yang ditransfer ke gudang ditambahkan dengan harga pokok produk dalam proses akhir ketemu sebesar 39.875.000. Nah, jumlah biaya produksi ini harus sama dengan jumlah total biayanya. Ya. Harus sama. Kalau belum sama berarti pengerjaannya belum betul. Kemudian setelah itu kita membuat jurnal. Ya, jurnal yang dibutuhkan yang pertama yaitu pencatatan pemakaian bahan baku. Mana pencatatan pemakaian bahan baku dicatat barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 5 juta pada persediaan bahan baku 5 juta. Kemudian pencatatan pemakaian bahan penolong barang dalam proses biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. Kemudian pencatatan biaya tenaga kerja barang dalam proses biaya tenaga kerja pada gaji dan upah. Ya. Angkanya didapatkan dari mana? Dari informasi ini. Oke. Kemudian pencatatan BOP ini BDP ya, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar ini pada berbagai rekening yang dikredit. Kemudian mencatat produk selesai, ya, produk selesai, persediaan produk jadi 35 juta kita dapatkan dari sini, ya. Dapatkan dari sini. Kemudian untuk BBP, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja dan BOP ini kita bisa lihat untuk biaya bahan bakunya ini didapatkan dari 2000 kg ya, persediaan produk jadinya dikalikan dengan ini total harga pokok per unitnya ya. 2000 kg dikalikan 2000 ketemu 4 juta untuk yang biaya bahan baku. Untuk biaya bahan penolong 2000 kg dikalikan 3 juta, ketemu 6 juta. Kemudian biaya tenaga kerja 2000 dikali 5000 ketemu 10 juta. Kemudian biaya overhead pabrik 2000 kg dikalikan 7500 ketemu 15 juta. Ya, sama ya. Kemudian mencatat barang dalam proses akhir. Mana persediaan produk dalam proses akhir ini 4.875.000 didapatkan dari sini ya, totalnya ini. Jadi totalnya harga pokok produk dalam proses akhir ini 4.875.000. Kemudian rinciannya pada biaya dalam barang dalam proses BBB biaya bahan baku 1 juta, biaya dalam proses barang dalam proses biaya bahan penolong 1.500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja 1.250.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 1.125.000. Ya, rinciannya ini didapatkan dari ini ya. Bisa dimasukkan di sini. Baik, ini dulu pembahasan kita untuk metode harga pokok proses satu departemen. Kemudian kita akan lanjutkan metode harga pokok proses 2 departemen di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.